Berawal dari kebahagiaan perjalanan yang menyenangkan, pesta tapi berakhir tragis. Kita langsung saja menuju ke alur cerita filmnya. Let's go bro. Film diawali dengan sekelompok orang yang sedang merayakan pesta Halloween di sebuah stasiun tua. Di saat ketiga anak muda ini sedang di samping kereta, muncullah orang yang sangat misterius. Namun mereka menghiraukannya, dan di saat si cewek sedang sendirian di situ, muncul sosok wanita yang menggunakan baju Eropa ala-ala zaman dulu keluar dari kabut, dan sekelompok orang lainnya juga mengikutinya. Dan ternyata mereka ini ingin menumpangi kereta tua tersebut. Pokoknya nih ya, yang ada di kereta ini adalah kelompok bangsawan semua alias orang-orang kayak KB. Jadi maka tak heran kursi dan mejanya bagus-bagus. Dia adalah Evelyn dan ini Abigail, lalu di sampingnya adalah Antonia. Tuh, nama-namanya aja kayak orang dulu ya. Dan dia adalah Eugene yang ikut nyambung sama obrolan Evelyn. Namun tiba-tiba adanya tukang foto yang menyuruh mereka untuk berfoto sebentar. 3, 2, 1. Setelah berfoto, mereka pun duduk kembali. Kereta pun berangkat. Tiba-tiba datanglah seorang pria yang ingin duduk di samping Evelyn. Dia adalah Thomas. Tapi terjadi keanehan di sini. Munculnya serangga kecoa di samping piring Evelyn. Namun di saat dilihat lagi, kecoa itu tak ada. Tapi di sini Evelyn yang udah jijik pun sama makanannya memutuskan untuk menggantinya. Tapi tiba-tiba, waduh, kok banyak kecoa gitu, tapi serentak hilang juga. Wah, apakah ini hanya hayalan Evelyn atau ada bertanda sesuatu? Tapi tiba-tiba muncul sosok pria misterius yang di awal film tadi yang seperti berkata-kata permainan segera dimulai. Apalah pokoknya gitu. Namun tiba-tiba lampu pun kelap-kelip dan waduh, si pria misterius pun meot, abis ditikam. Di sini kelompok Evelyn menyangka itu hanyalah sebuah pertunjukan, jadi makanya mereka cengar-cengir itu para ruguh. Tapi muncullah masinis yang langsung membawa si pria misterius itu. Belum sampai di situ saja, adanya seorang pria yang mengaku bahwa dirinya perampok dan membawa sebuah pistol. Lagi dan lagi, sepertinya kelompok Evelyn menyangka ini adalah hiburan setelah diperlihatkan. Mereka baru sadar bahwa sedari tadi ini adalah kenyataan. Di saat Thomas ingin membantu wanita itu, ternyata si wanita pun komplotan dari si perampok. Sehingga di sini perampok akan mencoba menghentikan kereta dengan cara mendatangi masinis yang lain. Kan kereta api mah sepertinya masinisnya banyak gitu kan. Satu yang ngatur jalan, yang satu lagi yang membakar batu bara. Entah sebutannya apa itu. Sedangkan si wanita yang akan mengumpulkan perhiasan. Tetapi idih, kejamnya, main tembak-tembak aja. Sementara itu di ruangan masinis, kedua masinis ini berusaha melawan. Namun sayangnya mereka semua harus meot, termasuk si perampok ya. Udah mah keretanya belum sempat direm lagi. Sementara di gerbong si kakek masinis memperingati bahwa kita akan terjun bebas jika tidak ada yang mengerem kereta. Namun si wanita yang menyangka si perampok masih hidup pun percaya padanya gitu kan, bahwa dia yang akan menghentikan kereta dan tidak mengizinkan mereka untuk kemana-mana. Namun Thomas yang udah dongkol pun langsung memukul si wanita dan pergi ke gerbong depan bersama yang lain. Maka inilah yang terjadi. Untungnya mereka masih pada selamat. Di sini pria berkumis sedih karena ia harus kehilangan sahabatnya gitu. Sahabatnya meot. Lalu di sini terdapat ketegangan di saat di saat ia menonjok Thomas akibat ia mengira kekacauan ini disebabkan olehnya. Namun wanita berbaju merah berusaha meredakan suasana bahwa kita harus kerjasama untuk selamat dari sini, bukan malah berantem. Si kumis yang mulai kesal pun memukul pintu dengan kapak dan melihat bahwa di luar hanyalah air. Namun katanya ia juga melihat daratan tak jauh dari sana, jadi mungkin mereka ini sedang terjebak di sebuah danau ya. Si kumis pun memutuskan untuk nyemplung ke air untuk mengecek daratan tersebut. Namun katanya seperti ada yang menarik kakinya, dan di saat ia balik lagi, tiba-tiba
Waduh, ada tangan yang menariknya. Tidak hanya itu, di saat para wanita sedang berdebat mengenai itu, Raymond yang dadanya tertembak pun ikut menjadi mangsa dari makhluk itu. Namun konyolnya nih ya, si wanita baju merah malah teriak-teriak gak jelas di pinggir air. Alhasil ia pun ditangkap makhluk mirip siluman itu. Evelyn berusaha menyelamatkannya, namun sayang baju merah pun tak terselamatkan. Kini mereka yang tersisa pun tak bisa tinggal diam, mereka akan menuju ke daratan itu. Singkat cerita, para wanita sudah sampai di daratan, namun Thomas dan Eugene harus tenggelam bersama gerbong keretanya. Tapi Eugene selamat, disusul dengan Thomas juga. Namun tiba-tiba monster itu menarik Abigail. Antonin dan Thomas pun ikut memplung untuk menyelamatkan Abigail, dan untungnya mereka selamat. Tapi di sini Anthony akan mengorbankan nyawanya agar mereka semua bisa selamat. Pada akhirnya Anthony ditarik oleh si monster. Singkat cerita, mereka yang selamat menemukan sebuah rumah tua dan memutuskan menginap di sana untuk sementara. Dan tampaknya rumah itu sudah kosong sejak lama. Mereka pun berpencar untuk mengecek semuanya agar benar-benar aman. Di saat Evelyn dan Thomas sedang berduaan, muncullah Abigail yang melaporkan hilangnya Eugene. Loh, kok di saat mereka mengeceknya, tiba-tiba Idih, buset, makhluk apa itu ya? Langsung nelen gitu. Mereka pun berlari sampai ke ruangan bawah tanah. Namun di sini Thomas mengorbankan dirinya agar Evelyn dan Abigail selamat duluan. Kini tinggal sisa mereka berdua di sebuah ruangan. Abigail yang sudah merasa capek dan putus asa pun malah melakukan ini. Abigail! Ternyata itu hanya mimpi dari Evelyn. Namun kayaknya semalam memang kejadian ya Abigail melakukan itu. Soalnya tinggal si Evelyn doang sih. Kini Evelyn akan pergi dari rumah itu. Dan singkat cerita, ia menemukan rel kereta api dan mengikuti rel kereta tersebut secara lawan arah. Evelyn pun sampai-sampai di stasiun kereta di awal film tadi ya, dan meminta bantuan pada petugas di sana. Si petugas pun berusaha menenangkannya dan menguncinya di kantor, sedangkan petugas itu melaporkan Evelyn kepada atasannya. Di saat si petugas melaporkan nama Evelyn, si atasan pun tampak terkejut, wow gitu kan. Dan di saat kantornya dibuka, Evelyn sudah tak ada di sana. Loh, kok? Mereka semua terkejut dan di sini si atasan akan menunjukkan sesuatu kepada kedua petugas itu yang sekaligus akan membuat kita nih sebagai penonton terkejut juga bahwa kereta yang Evelyn tumpangi itu memang benar-benar kenyataan ya gitu, kecelakaan, tapi itu di masa lalu. Dan petugas keamanan waktu itu tidak menemukan satupun korban dari kecelakaan tersebut. Lalu mereka mengira semua korban dimakan buaya. Jadi hanya keretanya saja ditemukan. Loh, kok berarti selama ini kita itu dibawa flashback teman-teman. Dan pakaian jadul itu bukan cosplay, namun memang benar-benar mereka hidup di zaman itu. Namun entah kenapa kok si Evelyn ini tadi gitu ya bisa sampai di stasiun. Jadi si wanita cosplay kucing di awal film tadi melihat ruh-ruh dari korban kecelakaan tersebut. Waduh, film pun tamat. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Gimana filmnya? Seru kan? Oh ya pasti dong seru. Nah, jadi di sini filmnya memang sangat-sangat menegangkan ya. Jadi makanya saya mewajibkan bagi kalian ya nonton filmnya. Pokoknya seru banget filmnya, tegang banget kita nonton teman-teman ya. Oke. Ya mungkin itu saja untuk alur cerita filmnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.